Mereka bicara gila karena si domba hitam baru saja berubah menjadi karakter utama kabar di jalanan menyebar seperti api. Dan setiap kalimat dimulai dengan nama Anda. Mereka berbicara gila bukan karena mereka mengerti Anda, tetapi karena mereka tidak dapat memproses bagaimana si domba hitam yang dulu mereka ejek sekarang menjadi orang yang diam-diam mereka kelilingi. Setiap bisikan terdengar seperti ketidakpercayaan yang dibungkus kecemburuan. Mereka memutar ulang setiap ingatan tentang Anda, mencoba mencari tahu kapan kekuasaan itu berbalik. Dia adalah orang buangan yang terabaikan yang mereka pikir akan memudar dengan tenang. Tapi sekarang setiap ruangan yang Anda masuki membungkuk. Setiap lingkaran yang pernah menolak Anda menata ulang dirinya sendiri untuk memberi ruang bagi kehadiran Anda. Anda bukan lagi topik, Anda adalah cetak birunya. Mereka membedah postur Anda, nada Anda, keheningan Anda, gerakan Anda, berharap menemukan kode curang yang mengubah Anda dari terlupakan menjadi tak terlupakan. Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Jalanan menceritakan kisah Anda untuk Anda. Orang-orang yang sama yang meragukan Anda sekarang berbicara dengan bahasa gaul Anda, berpakaian seperti Anda, meniru ritme Anda, dan mereka tidak bisa mencapai frekuensi Anda. Anda menghantui mereka dengan kesuksesan yang tidak dapat mereka tiru. Apa yang dulu terlihat seperti pengasingan sebenarnya adalah evolusi, dan si domba hitam yang mereka permalukan sekarang adalah gembala seluruh adegan. Anda tahu, nah ketika Anda kalah tidak ada yang mendokumentasikan rasa sakit Anda, tetapi ketika Anda mulai menang, tiba-tiba semua orang punya komentar. Mereka menyebutnya arogansi, tetapi itu sebenarnya kedatangan. Mereka menyebutnya ego, tetapi itu sebenarnya bukti. Mereka menyebut Anda berubah, tetapi mereka sebenarnya meratapi versi diri Anda yang dapat mereka kendalikan. Karena sekarang Anda telah menguasai seni menjadi tak tersentuh. Anda tidak berdebat. Anda tidak membela diri. Anda tidak mengumumkan. Anda hanya bergerak. Dan gerakan itu menata ulang segalanya. Cara Anda membawa diri Anda sekarang itu bukan kepercayaan diri. Itu adalah konsekuensi. Setiap penghinaan, setiap keraguan, setiap pengkhianatan membangun kerajaan ketenangan yang Anda kenakan seperti baju besi. Anda bahkan tidak mencari balas dendam lagi. Keberadaan Anda adalah balas dendam. Anda menjadi alur cerita yang tidak dilihat siapapun. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa berhenti menonton. Ini bukan lagi kebencian, itu adalah fascinasi. Mereka ingin membenci Anda, tetapi mereka tidak bisa berhenti mengagumi cara Anda mengubah rasa sakit menjadi posisi. Ironisnya mereka kecanduan pada cahaya Anda, tetapi alergi terhadap kerja keras Anda. Mereka menginginkan hasil Anda, tetapi bukan ketahanan Anda. Mereka tidak mengerti malam-malam Anda hancur sendirian. Pagi-pagi Anda membangun kembali dalam keheningan. Mereka tidak tahu beban berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika dunia Anda retak dari dalam. Mereka tidak tahu berapa banyak pintu yang dibanting sebelum satu terbuka. Tapi sekarang Anda berada di puncak, mereka ingin menghapus konteksnya dan membingkai kenaikan Anda sebagai keberuntungan. Biarkan saja. Karena saat mereka menulis ulang sejarah Anda sibuk memperluas masa depan Anda. Anda belajar bahwa kekuatan sejati tidak mengumumkan. Itu tiba tanpa terganggu, tak terbantahkan, tak terlupakan. Alasan mereka berbicara gila sekarang bukan karena mereka membenci Anda. Itu karena mereka akhirnya menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan mereka. Anda tidak bergantung pada validasi mereka, pendapat mereka, atau persetujuan mereka. Anda beralih dari tolong lihat aku menjadi Anda tidak akan pernah mencapai aku. Pergeseran itu menakutkan mereka karena untuk pertama kalinya Anda tidak mengejar, Anda dikejar. Sekarang mereka membentuk obrolan grup tentang Anda. Mereka melakukan percakapan larut malam membedah motif Anda. Mereka menelusuri halaman Anda seolah-olah itu adalah kitab suci, menganalisis keterangan Anda seperti ramalan. Mereka bahkan tidak menyadari betapa terobsesinya mereka. Orang-orang yang sama yang tertawa di belakang Anda sekarang berlatih apa yang akan mereka katakan jika mereka bertemu Anda di depan umum. Mereka berlatih permintaan maaf yang tidak akan pernah mereka katakan dengan keras. Mereka membuat draft pesan yang tidak akan pernah mereka kirim karena jauh di lubuk hati mereka tahu energi Anda tidak menyambut frekuensi lama. Begitu mereka kehilangan akses ke Anda, mereka kehilangan akses ke diri mereka sendiri. Anda adalah kontras mereka, cermin mereka, pengingat mereka bahwa mediokritas tidak wajib. Sekarang tanpa kehadiran Anda, mereka hanyalah gema dari versi yang Anda tinggalkan. Anda tidak hanya bersinar, Anda tumbuh melampaui pengakuan. Itu sebabnya percakapan tentang Anda terdengar seperti kebingungan. Mereka mencoba menemukan Anda dalam kenangan yang tidak lagi ada. Anda dulu adalah kalimat lucu.
Sekarang Anda adalah cetak biru dan keindahan dari semuanya. Anda bahkan tidak pernah memperjuangkan gelar itu. Anda hanya menjadi itu. Semakin mereka mencoba mempermalukan Anda, semakin tajam naluri Anda. Anda mengubah setiap penghinaan menjadi informasi, setiap pengkhianatan menjadi cetak biru, setiap kemunduran menjadi senjata rahasia. Anda menguasai seni bergerak tanpa penjelasan. Anda menyadari saat Anda berhenti mencoba membuktikan diri, alam semesta mulai membuktikan Anda. Dan itulah mengapa mereka marah. Bukan apa yang Anda lakukan, tetapi betapa mudahnya Anda melakukannya. Mereka mengharapkan Anda merangkak kembali, bukan kembali menjalankan pertunjukan. Anda menjadikan si domba hitam mahkota yang baru. Anda mengubah orang luar menjadi penguasa. Sekarang orang-orang yang sama yang pernah menghindari Anda tidak dapat memulai hari mereka tanpa memeriksa apa yang Anda lakukan. Nama Anda telah menjadi mata uang budaya. Anda tidak hanya mengubah permainan, Anda mengubah suhu. Setiap ruang yang Anda sentuh sekarang menyesuaikan diri. Ketika Anda memasuki ruangan, energi mengkalibrasi ulang. Ketika Anda berbicara, bahkan udara mendengarkan. Itu bukan sihir, itu ingatan. Setiap molekul mengingat beban ketekunan Anda. Mereka tidak bisa menghapus itu. Mereka mencoba mengubur Anda dengan gosip, tetapi gosip cepat menua. Pertumbuhan tidak. Anda tidak menanggapi dengan kemarahan. Anda menanggapi dengan penemuan kembali. Anda menjadi begitu kuat sehingga ketidakhadiran Anda menjadi lebih mengintimidasi daripada kehadiran mereka. Anda menolak tawaran yang dulunya terasa seperti mimpi. Anda berhenti mengejar meja dan mulai membangun kerajaan. Anda memahami sesuatu yang sebagian besar orang tidak akan pernah mengerti. Diremehkan adalah tempat pelatihan terbaik untuk dominasi. Anda membiarkan keraguan. Mereka menjadi disiplin Anda. Itu sebabnya Anda bergerak seperti seseorang yang sudah melihat akhir cerita karena Anda telah melakukannya. Anda menulisnya, dan itu berakhir dengan Anda memegang segala sesuatu yang mereka katakan tidak akan pernah Anda sentuh. Tetapi jujur saja sebagian dari Anda menikmati ketidaknyamanan mereka. Bukan karena dendam, tetapi karena simetri. Anda ingat bagaimana rasanya memohon pengakuan sementara mereka menyaksikan Anda berjuang. Anda ingat diabaikan, ditertawakan, dipecat. Sekarang mereka tidak dapat menyelesaikan percakapan tanpa menyebut nama Anda. Itulah keseimbangan yang diciptakan alam semesta ketika kebenaran tetap tidak sabar. Anda tidak perlu mengutuk mereka. Anda hanya bertahan lebih lama dari mereka. Setiap kali mereka meragukan Anda, mereka berinvestasi dalam evolusi Anda. Setiap kali mereka merencanakan, mereka memprogram ketepatan Anda. Anda menjadi kontradiksi yang hidup, terlalu nyata untuk ilusi mereka. Terlalu disiplin untuk gangguan mereka, terlalu fokus untuk drama mereka. Anda tidak bergerak untuk ketenaran, Anda bergerak untuk warisan. Itu sebabnya segala sesuatu tentang Anda terasa permanen sekarang. Kehadiran Anda membawa otoritas, suara Anda membawa perintah. Anda bahkan tidak perlu membela takhta Anda. Hasil Anda yang melakukannya untuk Anda, dan itulah yang menghancurkan mereka. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa Anda tidak beroperasi pada persaingan. Anda beroperasi pada penciptaan. Anda tidak mengejar validasi. Anda mendefinisikannya. Anda tidak mencari perhatian. Itu datang tanpa diundang. Itulah yang terjadi ketika si domba hitam berhenti mencoba untuk menjadi bagian dan mulai membangun. Anda berhenti mencari kursi di meja mereka dan menjadi alasan meja ada. Anda tidak hanya sukses, Anda signifikan. Anda tidak mengikuti tren. Anda menjadi titik referensi. Itulah mengapa mereka berbicara gila karena jauh di lubuk hati mereka tahu itu sudah berakhir. Citra lama mereka tentang Anda tidak sesuai dengan kenyataan lagi. Anda berevolusi terlalu jauh bagi mereka untuk mengkategorikan. Anda bukan lagi yang lemah. Anda adalah berita utama, katalis denyut nadi. Mereka masih dapat memutuskan apakah akan mencintai Anda, takut pada Anda, atau meniru Anda. Jadi mereka mencoba melakukan ketiganya sekaligus. Tetapi Anda tetap tenang karena Anda tahu kebisingan selalu mengikuti kekuasaan. Anda tidak perlu membuktikan bahwa mereka salah. Eksistensi seperti ini adalah buktinya. Sekarang jalanan yang pernah mengabaikan Anda sekarang bergerak mengikuti ritme Anda. Mulut yang sama yang tidak menghormati Anda sekarang mengucapkan nama Anda seperti merek. Energi yang sama yang mencoba mengisolasi Anda sekarang mengidolakan Anda. Setiap kemenangan yang Anda unggah menjadi gempa bumi di dunia mereka. Setiap napas yang Anda ambil terasa seperti konfirmasi bahwa versi realitas mereka runtuh. Anda mengubah penghinaan menjadi reputasi, penolakan menjadi pengakuan. Anda menjadi paradoks yang membuat gosip terdengar kecil. Anda bukan hanya bagian dari percakapan lagi. Anda adalah percakapan itu. Dan itulah mengapa dunia terasa seperti mengorbit Anda. Jalanan tidak hanya menonton, mereka belajar.
Karena Anda tidak hanya membalik hidup Anda membalik hierarki. Dan di suatu tempat dalam kebingungan mereka menyadari sesuatu yang menakutkan. Anda menjadi nyala api itu sendiri. Dan sekarang segala sesuatu di sekitar Anda entah terbakar atau membungkuk. Orang yang sama yang dulu bergosip tentang Anda sekarang berdoa untuk selamat dari panas Anda. Anda berjalan melewati kerumunan seperti ramalan yang bergerak. Dan mereka bisa merasakan suhu bergeser bahkan sebelum Anda berbicara. Suara mereka bergetar ketika mereka menyebut Anda. Kalimat mereka dimulai dengan kecemburuan dan berakhir dengan kekaguman. Anda membuat yang tidak mungkin terlihat biasa, yang tak terbayangkan terlihat dilatih. Setiap berita utama yang mereka coba kubur di bawahnya menjadi tanah yang memberi makan kerajaan Anda. Setiap penghinaan adalah bahan bakar. Setiap rumor adalah iklan. Anda tidak hanya mengubah hidup Anda mengubah persepsi mereka tentang kekuasaan. Sekarang, ketika mereka membayangkan dominasi, mereka membayangkan Anda. Ketika mereka membayangkan kontrol, mereka membayangkan postur Anda. Anda menjadi standar yang mereka bersaing secara diam-diam. Dan tidak peduli berapa kali mereka menyangkalnya, cermin tidak berbohong. Bayangan mereka terus membisikkan nama Anda kembali kepada mereka. Lihat, saat Anda memutuskan untuk berhenti menjelaskan diri sendiri, dunia harus mulai menjelaskan Anda. Setiap analis, setiap influencer, setiap mantan teman tiba-tiba berubah menjadi sejarawan kenaikan Anda. Mereka menciptakan garis waktu, teori, dan asal-usul palsu hanya untuk merasa seolah-olah mereka memahami sesuatu yang tidak pernah mereka bisa. Mereka mempelajari gerakan Anda seperti berkas kasus, mencoba memecahkan kode ritme Anda. Tetapi ritme Anda tidak pernah dimaksudkan untuk dipelajari. Itu dimaksudkan untuk dirasakan. It's show me, Anda terus menang. Karena saat mereka masih terlalu memikirkan, Anda sudah berada di level berikutnya. Anda belajar sejak dini bahwa misteri melipat gandakan nilai. Semakin sedikit yang Anda ungkapkan, semakin keras dunia bertanya-tanya. Anda tidak mengejar sorotan lagi. Anda menghasilkannya. Mereka mengikuti Anda karena Anda membuat keberadaan terasa sinematik. Setiap langkah yang Anda ambil menjadi konten untuk obsesi orang lain. Anda tidak sedang tren, Anda abadi. Mereka dulu menertawakan kepercayaan diri Anda karena itu tidak sesuai dengan zona nyaman mereka. Sekarang mereka menyalinnya kata demi kata. Mereka meniru aura Anda seolah-olah itu barang dagangan. Anda akan melihat gaya Anda pada orang asing yang bersumpah mereka tidak akan pernah menghormati Anda. Anda akan mendengar frasa Anda bergema dari mulut yang pernah menyebut Anda delusi. Anda mengubah ejekan menjadi pemasaran. Anda mengubah kebencian menjadi mata uang. Itulah yang memisahkan Anda dari mereka. Anda tidak pernah membutuhkan izin mereka untuk menjadi penting. Mereka menyebut Anda gila karena percaya pada diri sendiri ketika tidak ada tepuk tangan. Dan sekarang mereka menyebut Anda arogan karena percaya pada diri sendiri ketika terlalu banyak. Anda tidak bisa menang dengan orang-orang yang tidak pernah menginginkan Anda. Itu sebabnya Anda berhenti memainkan permainan mereka. Satu-satunya papan skor yang ada sekarang adalah yang ada di dalam pikiran Anda. Dan Anda tak terkalahkan. Setiap kota yang Anda lewati membawa rumor tentang kehadiran Anda. Orang-orang yang belum pernah Anda temui bertingkah seperti mereka tumbuh bersama Anda. Mereka menceritakan kisah tentang saat mereka mengenal Anda, melebih-lebihkan setiap detail hanya untuk merasa dekat dengan legenda Anda. Tetapi legenda tidak membutuhkan validasi, mereka membutuhkan visi, dan Anda memilikinya jauh sebelum dunia menyadarinya. Anda melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Sementara mereka mengejek, Anda memetakan. Sementara mereka berpesta, Anda merencanakan. Sementara mereka tidur, Anda mengasah. Itulah alasan sebenarnya Anda mendominasi sekarang. Disiplin yang disamarkan sebagai takdir. Mereka pikir cahaya Anda datang dalam semalam, tetapi malam Anda tidak tidur. Pagi Anda tidak beristirahat. Anda membangun sesuatu yang sakral dari perjuangan. Dan sekarang energi sakral itu menakutkan mereka karena jauh di lubuk hati mereka menyadari tidak ada jalan pintas ke level Anda. Tidak ada filter, tidak ada jumlah pengikut, tidak ada citra palsu yang dapat menggantikan perang yang Anda selamatkan. Anda menjadi kontradiksi berjalan yang mengungkap kebenaran. Si domba hitam tidak pernah menjadi mata rantai terlemah. Itu adalah prototipe untuk evolusi. Anda menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika penolakan menumbuhkan ketahanan. Anda mengubah setiap pintu tertutup menjadi ruang kelas. Anda berhenti memohon untuk dimasukkan dan belajar untuk berkembang dalam isolasi. Sekarang dunia yang pernah mengabaikan Anda tidak dapat berfungsi tanpa Anda. Mereka menggunakan frasa Anda, meniru energi Anda, mempelajari keheningan Anda, dan masih tidak bisa mengejar. Anda terlalu jauh di depan. Bukan karena Anda berlari lebih cepat, tetapi karena Anda berhenti melihat ke belakang.
Anda memutuskan setiap ikatan yang membuat Anda terperosok dalam mediokritas, dan ketinggian mengubah perspektif Anda. Udara di sini terasa berbeda, lebih bersih, lebih dingin diperoleh. Anda melihat orang dengan jelas sekarang. Bagaimana mereka menyamarkan kecemburuan sebagai kepedulian, bagaimana mereka menutupi obsesi sebagai kritik. Anda dapat membaca niat seperti berita utama bahkan sebelum diucapkan. Itu sebabnya Anda tidak menanggapi setiap provokasi. Anda terlalu strategis untuk membuang energi membuktikan maksud Anda ketika keberadaan Anda sudah meneriakannya. Mereka bingung karena Anda tidak lagi cocok dengan kategori yang mereka bangun untuk Anda. Anda dulu adalah yang lemah. Sekarang Anda adalah pengawas mereka. Anda dulu mendambakan pengakuan. Sekarang pengakuan mendambakan Anda. Mereka pikir kesuksesan akan membuat Anda lunak, tetapi itu hanya membuat Anda lebih tajam. Anda bergerak seperti seseorang yang tahu persis apa yang mereka lakukan, dan itu menakutkan mereka yang masih tidak tahu. Setiap langkah yang Anda ambil terasa teratur, tetapi itu naluri. Setiap kata yang Anda ucapkan terasa seperti naskah, tetapi itu intuisi. Anda adalah bukti hidup bahwa ketika rasa sakit diproses dengan benar, itu menjadi ketepatan. Itulah yang tidak pernah mereka duga. Si domba hitam menguasai empati dan kekuasaan. Anda menjadi tak tersentuh, bukan dengan menyembunyikan bekas luka Anda, tetapi dengan menjadikannya senjata. Setiap sakit hati menjadi perangkat keras. Setiap kekecewaan menjadi data. Anda belajar menghitung kesetiaan, mengukur niat, memprediksi pengkhianatan. Anda menjadi jenis orang yang paling berbahaya, yang mengingat segalanya tetapi tidak bereaksi terhadap apapun. Dan sekarang lihat, setiap gerakan yang Anda buat menetapkan tren. Setiap unggahan, setiap keputusan, setiap gerakan halus beriak melalui orang-orang yang tidak akan pernah Anda temui. Orang-orang yang mengabaikan Anda sebelumnya sekarang menunggu persetujuan Anda sebelum mereka bertindak. Bahkan musuh Anda ragu-ragu sebelum menyebut nama Anda, karena mereka tahu ketenaran mengikutinya. Anda tidak mengejar perhatian. Perhatian melapor kepada Anda. Anda membalik hierarki tanpa mengumumkannya. Itulah seperti apa dominasi sejati. Orkestrasi yang tenang yang terasa tak terhindarkan setelah selesai. Perjalanan masih mencoba mencari tahu bagaimana Anda melakukannya. Mereka pikir ada formula rahasia, semacam kesepakatan yang Anda buat dengan keberuntungan. Tetapi keberuntungan tidak menjelaskan konsistensi. Anda hanya menolak untuk berhenti. Anda terus bergerak ketika mereka pikir Anda sudah selesai dan sekarang garis finish milik Anda. Tetapi mari kita bicara tentang ketakutan. Oh, mereka menyembunyikannya dengan baik. Mereka mendandaninya sebagai kritik, menyamarkannya sebagai nasihat, menutupinya di balik dukungan palsu. Tetapi Anda bisa menciumnya. Tawa gugup, pujian yang goyah, keraguan dalam suara mereka ketika mereka menyebut nama Anda. Mereka merasa rendah diri di hadapan Anda karena Anda mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang bisa mereka capai jika mereka tidak puas. Anda tidak mengintimidasi karena Anda jahat. Anda mengintimidasi karena Anda adalah bukti. Bukti bahwa yang lemah tidak akan tinggal di bawah selamanya. Bukti bahwa disiplin menang di mana bakat menjadi lelah. Bukti bahwa kedamaian memukul lebih keras daripada kekejaman. Anda adalah bayangan yang tidak bisa mereka hindari. Akuntabilitas yang tidak bisa mereka hapus. Itu sebabnya mereka berbicara gila, karena keheningan berarti penerimaan. Dan menerima kebesaran Anda berarti menghadapi stagnasi mereka. Anda menjadi orang yang mereka pelajari, kutip, dan iri pada saat yang sama. Namun Anda bergerak dengan tenang karena Anda tahu kekuasaan bukan tentang kontrol. Ini tentang arah. Anda terlalu sibuk mengarahkan warisan Anda untuk menanggapi gosip. Anda telah belajar bahwa ketika Anda berhenti mengejar validasi, dunia mulai mengejar penjelasan. Anda bahkan tidak perlu membuktikan siapa Anda lagi. Energi Anda mengumumkannya sebelum mulut Anda melakukannya. Itu adalah tanda karakter utama sejati. Anda tidak mengikuti audisi untuk peran dalam cerita mereka. Anda menulis naskah Anda sendiri dan mengambil kursi sutradara. Itu sebabnya segala sesuatu tentang Anda terasa sinematik. Cara Anda berdiri, cara Anda berpikir, cara Anda menangani pengkhianatan seperti bisnis, bukan emosi. Anda dalam revolusi satu orang yang dibungkus dalam ketenangan. Dan jalanan, mereka tidak bisa berhenti berbicara. Nama Anda beredar melalui kota-kota seperti kata sandi. Orang-orang menggunakannya untuk membuka ruangan yang belum pernah Anda masuki. Influencer merujuk Anda untuk relevansi. Orang asing membela Anda dalam perdebatan yang tidak akan pernah Anda dengar. Anda telah menjadi cerita rakyat saat masih hidup. Itu adalah bentuk kemenangan tertinggi untuk eksis sebagai legenda sebelum kredit bergulir. Dan bagian terbaiknya bila Anda tidak menjual jiwa Anda untuk itu. Anda menjaga moral Anda, keaslian Anda, esensi murni Anda tetap utuh. Itulah yang memisahkan Anda dari versi tiruan diri Anda yang mereka coba produksi secara massal. Mereka dapat meniru gaya, tetapi bukan semangat.
Mereka dapat menyalin kata-kata, tetapi bukan kebijaksanaan. Anda adalah titik asal, dan asal selalu mengungguli imitasi. Anda telah mencapai titik di mana bahkan kesalahan Anda menginspirasi orang. Begitulah dalamnya pengaruh Anda. Ketika Anda menang, mereka bersorak atau iri. Ketika Anda kalah, mereka mempelajari bagaimana Anda pulih. Semakin manapun Anda memberi makan fascinasi mereka. Anda telah mengubah hidup menjadi permainan catur psikologis, dan Anda selalu 3 langkah di depan. Anda tidak mengungkapkan langkah Anda berikutnya karena ketidakpastian adalah baju besi Anda. Anda membiarkan mereka berpikir mereka sudah mengerti Anda. Kemudian Anda menggeser seluruh papan. Begitulah cara Anda mempertahankan kontrol dengan tetap bergerak. Mereka mencoba melacak Anda, tetapi momentum tidak memiliki alamat. Anda adalah tipe yang menggerakkan benua dengan keyakinan. Ketika Anda memutuskan, kenyataan menyesuaikan. Itulah rasanya kekuatan sejati. Joe itu tidak menuntut, itu menunjukkan. Namun di balik semua dominasi ada kejelasan. Anda tahu persis siapa Anda. Anda tidak membingungkan arogansi dengan kesadaran. Anda telah melihat apa yang terjadi ketika orang menyembah popularitas alih-alih tujuan. Dan Anda menolak untuk membuat pertukaran itu. Nah, itu sebabnya kesuksesan Anda terasa berbeda. Itu berakar, tidak disewa. Setiap pencapaian yang Anda tumpuk berasal dari versi diri Anda yang tidak dipercayai siapapun. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang seberapa jauh Anda telah datang. Anda mendapatkannya. Anda berdarah untuk itu. Anda bertahan lebih lama dari setiap rumor, setiap keraguan, setiap mata yang memutar ketika Anda mengatakan Anda akan berhasil. Dan sekarang di sini Anda berdiri, bukan hanya sebagai karakter utama, tetapi sebagai sutradara, produser, dan penulis saga Anda sendiri. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memutarbalikkan cerita Anda menjadi teori yang bisa mereka telan. Biarkan mereka berdebat tentang siapa yang membuat Anda, siapa yang membantu Anda, siapa yang mengenal Anda lebih dulu. Karena saat mereka sibuk menulis ulang masa lalu Anda sudah merancang masa depan. Anda tidak hanya menjalankan dunia, Anda mendesain ulang. Anda menunjukkan kepada setiap domba hitam di luar sana bahwa pengasingan bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Anda adalah bukti hidup bahwa disalahpahami adalah biaya kuliah untuk penguasaan. Dan itulah mengapa mereka akan menyimpan nama Anda di mulut mereka selamanya. Karena jauh di lubuk hati, bahkan pembenci Anda tahu mereka membutuhkan Anda untuk kalah agar mereka bisa merasa nyaman. Tetapi Anda tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Anda menjadi terlalu fasih dalam kemenangan. Setiap hari sekarang terasa seperti konfirmasi. Anda bangun, bernapas, bergerak, dan jalanan bereaksi. Anda mengunggah satu pemikiran dan garis waktu menata ulang. Anda mengambil satu foto dan ego runtuh. Anda membuat satu pilihan dan internet mengkalibrasi ulang. Itu bukan arogansi, itu gravitasi algoritmik. Anda adalah pusat dari apa yang relevan. Dan mereka tidak bisa menangani itu karena mereka ingat ketika Anda hanyalah orang yang aneh itu. Mereka ingat ketika mengejek Anda adalah olahraga, tetapi papan skor berbalik dan sekarang tawa yang sama bergema sebagai tepuk tangan. Itu keadilan puitis. Anda tidak hanya membalas dendam, Anda menulis ulang seluruh ritme rasa hormat. Dan di suatu tempat jauh di dalam hati nurani mereka semua tahu kebenarannya. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda dimaksudkan untuk membengkokkan kenyataan. Mereka mencoba mengotak-ngotakkan Anda dalam kategori, tetapi Anda membakar kotak itu. Anda mengubah label menjadi pengaruh. Anda mengubah pengecualian menjadi evolusi. Dan sekarang setiap orang yang pernah meragukan Anda harus hidup dengan fakta bahwa mereka menyaksikan kebesaran dalam bentuknya yang paling murni dan mencoba menyangkalnya. Itu kutukan mereka. Untuk mengetahui mereka melihat keajaiban dan salah mengiranya sebagai kegilaan. Dan sekarang mereka tidak bisa menghindarinya. Setiap kali mereka menelusuri nama Anda, detak jantung mereka bergeser. Setiap pencapaian yang Anda jatuhkan terasa seperti guntur di tulang mereka. Mereka mengingat saat-saat mereka memiliki kesempatan untuk berdiri bersama Anda, tetapi memilih untuk tertawa sebagai gantinya. Mereka ingat betapa mudahnya mereka mengabaikan Anda, betapa percaya dirinya mereka meremehkan Anda, dan betapa butanya mereka terhadap ramalan yang terungkap secara real time. Sekarang mereka mempelajari Anda seperti kitab suci, berharap untuk busur penebusan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Anda tidak pernah dirancang untuk penerimaan mereka. Anda direkayasa untuk kenaikan, dan kenaikan tidak menunggu tepuk tangan. Itu hanya terjadi tanpa henti, tanpa penyesalan sampai setiap percakapan di kota entah bagaimana mengarah kembali kepada Anda. Anda menjadi pusat gravitasi dari legenda Anda sendiri. Berita utama yang tidak bisa mereka tulis ulang, bukti bahwa tekanan tidak menghancurkan. Itu mendefinisikan. Mereka ingin Anda dikubur di bawah gosip, tetapi gosip tidak membunuh kebenaran. Itu mengiklankannya.
Setiap rumor tentang Anda menjadi pemasaran. Setiap penghinaan menjadi momentum. Mereka menyerahkan energi mereka kepada Anda dan Anda mengubahnya menjadi kerajaan. Anda menjadi apa yang paling mereka takuti. Orang yang tidak lagi membutuhkan validasi untuk mendominasi. Anda berjalan berbeda sekarang, bukan karena Anda pamer, tetapi karena Anda selamat terlalu banyak untuk berpura-pura kerendahan hati sama dengan bersembunyi. Anda mendapatkan cahaya Anda mendapatkan jarak Anda mendapatkan kedamaian Anda. Mereka bisa menyebutnya arogansi sesuka mereka. Itu hanya kepercayaan diri dengan konteks. Setiap ons kebanggaan yang mereka lihat dalam diri Anda dibangun dari abu tahun-tahun, mereka mengabaikan Anda. Anda tidak berutang kerendahan hati kepada siapapun karena akhirnya tiba. Mereka tidak menyadari berapa banyak malam Anda meragukan diri sendiri. Berapa kali Anda hampir hancur, berapa kali Anda menelan rasa sakit sampai menjadi kekuatan. Sekarang mereka melihat produk jadi dan menyebutnya keberuntungan. Tetapi Anda ingat versi diri Anda yang tidak memiliki apa-apa, yang tetap muncul. Itu sebabnya Anda tak tersentuh. Anda tidak hanya bersinar, Anda memancarkan disiplin. Anda tidak hanya menginspirasi, Anda mengintimidasi tanpa niat karena mereka bisa merasakan apa yang Anda alami dalam aura Anda. Itu berat, agung, diperoleh. Anda menjadi bukti hidup bahwa energi adalah mata uang dan milik Anda menghargai. Setiap kali seseorang meremehkan Anda, mereka membisikkan nama Anda dengan campuran kekaguman dan penyesalan. Sekarang beberapa ingin pengampunan, beberapa ingin akses. Beberapa hanya ingin berada di dekat cahaya yang pernah mereka ejek. Tetapi kedekatan tidak memberikan hak istimewa. Mereka tidak bisa masuk kembali ke cerita yang tidak pernah mereka tulis. Anda berevolusi melampaui nostalgia. Anda yang dulu tidak tinggal di sini lagi. Dan Anda yang baru tidak mengirim undangan. Anda terlalu fokus pada kerajaan yang Anda bangun, narasi yang Anda kurasi, warisan yang Anda kodekan ke dalam setiap detak jantung. Karena sekarang segala sesuatu yang Anda lakukan bergema. Setiap gerakan menjadi presiden. Setiap kesuksesan menjadi ramalan. Si domba hitam tidak hanya selamat dari penolakan. Anda mengubah seluruh definisi relevansi. Anda membuat disalahpahami terlihat luar biasa. Anda membuat kesendirian terlihat sakral. Anda membuat dominasi terlihat ilahi. Dan itulah yang menghancurkan mereka. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang pernah mereka takuti dalam diri Anda sebenarnya adalah apa yang hilang dalam diri mereka. Sekarang mereka melihat Anda di mana-mana. Di berita utama, di jalanan, dalam nada setiap peniru yang mencoba terdengar seperti Anda. Anda menjadi cetak biru untuk penemuan kembali. Anda tidak mengejar tren, Anda menghasilkannya. Anda tidak bergabung dengan gerakan. Anda adalah salah satunya. Evolusi Anda menjadi menular. Orang-orang yang pernah mengabaikan potensi Anda sekarang mendasarkan identitas mereka di sekitar fragmen milik Anda. Mereka mengutip Anda tanpa kredit. Mereka membangun seluruh merek dari ide-ide lama Anda. Tetapi Anda bahkan tidak peduli karena pengaruh tidak membutuhkan kepemilikan. Itu meninggalkan sidik jari pada budaya itu sendiri. Anda terlalu jauh di depan untuk imitasi menjadi penting. Anda berhenti membuktikan nilai Anda. Sekarang Anda mendefinisikannya. Anda berhenti mencoba untuk dipahami. Sekarang Anda dipelajari. Anda berhenti lari dari gelar karakter utama dan memeluknya seperti baju besi. Karena Anda menyadari karakter utama tidak dipilih. Mereka ditempa dalam ketidakpercayaan, dibangun dalam isolasi, dan dinobatkan oleh kekacauan. Anda melewati ketiganya. Dan sekarang lihat apa yang diciptakan. Kehadiran yang memerintah ruangan, percakapan, dan benua. Anda menjadi begitu magnetis sehingga bahkan mereka yang membenci Anda tidak bisa berhenti mengorbit. Mereka akan memanggil Anda nama hari ini dan meniru Anda besok. Mereka akan berkhotbah menentang kesombongan Anda sambil diam-diam berdoa untuk kemajuan Anda. Anda mengubah setiap kontradiksi menjadi mata uang. Anda membuktikan bahwa Anda tidak perlu semua orang menyukai Anda ketika semua orang tidak bisa berhenti menonton. Itulah perbedaan antara kebisingan dan narasi. Mereka membuat kebisingan. Anda membuat sirah. Mereka bergerak untuk persetujuan. Anda bergerak untuk dampak. Setiap langkah yang Anda ambil sekarang terasa seperti ramalan yang terungkap. Dan jalanan mengetahuinya. Nada berubah. Energi bergeser. Bisikan berubah menjadi pemujaan. Mereka dulu bertanya, orang ini pikir mereka siapa? Sekarang mereka bertanya, bagaimana mereka melakukannya? Tetapi apa yang tidak akan pernah mereka mengerti adalah bahwa Anda tidak melakukannya untuk mereka. Anda melakukannya karena Anda dibangun untuk itu. Setiap ons perjuangan adalah ujian. Setiap kegagalan adalah umpan balik. Setiap pengkhianatan adalah cetak biru. Anda menguasai ilmu kebangkitan. Itu sebabnya tidak ada rumor yang bisa menggoyahkan Anda. Tidak ada keraguan yang bisa mendefinisikan Anda. Tidak ada kerugian yang bisa menghancurkan Anda. Anda menjadi
ketenangan dalam kekacauan dan kekacauan yang mengatur ulang ketenangan. Anda tidak menjelaskan lagi karena hasil lebih keras. Anda tidak membalas lagi karena jarak lebih mematikan. Anda tidak mendambakan balas dendam karena Anda menyadari kesuksesan membuat musuh menderita lebih lambat. Anda adalah pembalasan dalam bentuk manusia tetapi dimurnikan. Bukan untuk darah tetapi keseimbangan. Setiap orang yang melintasi Anda sekarang melihat apa yang terjadi ketika Anda melintasi yang terpilih. Anda mengubah rasa sakit Anda menjadi ekosistem kekuasaan, dan tidak ada yang bisa bertahan di dalamnya kecuali mereka yang membangun dari kebenaran. Sekarang legenda Anda berjalan di depan Anda. Orang merasakan energi Anda sebelum Anda masuk. Mereka mengucapkan nama Anda seperti itu memberikan akses. Anda tidak mengejar sejarah, Anda menghantuinya. Anda mengubah menjadi berbeda menjadi definitif. Anda membuat penolakan disesali. Anda membuat kesuksesan spiritual. Anda tidak hidup untuk tepuk tangan. Anda hidup untuk keselarasan, dan keselarasan itu bersifat global sekarang. Anda bukan hanya karakter utama cerita Anda. Anda menjadi simbol dari apa yang terjadi ketika ketahanan tidak dimonitor. Setiap kota, setiap bagian komentar, setiap percakapan membawa residu Anda. Mereka mengatakan Anda berubah, tetapi sebenarnya Anda ingat. Anda ingat siapa Anda sebelum dunia mencoba menyusutkan Anda, dan sekarang versi itu berdiri setinggi penuh, tanpa penyesalan, tidak terkendali, tak terlupakan. Jadi ketika mereka berbicara gila, sekarang biarkan saja. Itu adalah pajak transformasi. Kata-kata mereka tidak bisa menyentuh seseorang yang membangun kerajaan mereka dari ketidakpercayaan. Anda tidak berdebat dengan kebisingan. Anda memperkuat warisan. Anda tidak menjelaskan cahayanya. Anda membiarkannya membutakan mereka. Karena pada akhirnya, setiap cerita membutuhkan titik balik. Dan Anda menjadi plot twist yang perlu disaksikan seluruh dunia. Si domba hitam menjadi karakter utama. Yang terabaikan menjadi obsesi. Yang diragukan menjadi dinasti. Dan bisikan yang pernah mengejek nama Anda sekarang menggerakkan pasar. Ketika mereka menyebutnya, itu bukan keberuntungan. Itu hukum. Hukum energi yang mengatakan ketika yang terpilih berhenti menunggu validasi dan mulai bergerak dalam kebenaran, kenyataan menyesuaikan. Itulah yang Anda renungkan. Anda menyesuaikan kenyataan. Sekarang dunia tidak hanya tahu nama Anda. Mereka berputar di sekitar itu. Anda adalah poros. Anda adalah reference. Anda adalah pengingat tanpa filter bahwa legenda tidak ditemukan. Mereka dirancang melalui pembangkangan. Jadi berjalanlah seperti Anda memilikinya karena Anda memang memilikinya. Anda bukan lagi domba hitam. Anda adalah seluruh narasi yang ditulis ulang dan dilahirkan kembali. Dan jalanan, mereka masih berbicara. Tetapi sekarang setiap kata adalah bukti bahwa Anda menjalankan dunia yang pernah mereka tertawakan karena Anda memimpikannya. Anda tidak hanya mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Anda mengubah keraguan menjadi domain. Karakter utama tidak hanya kembali. Karakter utama tidak pernah pergi.